Dan lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka yang ada, maka pada hari ini pemerintah memutuskan untuk mencabut PPKM yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 50 dan 51 tahun 2022. Jadi tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat. Namun demikian, saya minta kepada seluruh masyarakat dan komponen bangsa untuk tetap hati-hati dan waspada. Selamat datang di Cemara 19 Channel. Kita kali ini mau membahas PPKM berakhir dan bantuan sosial tetap lanjut. Seiring berakhirnya PPKM di 2022 lalu, artinya pemerintah sudah mempunyai kepercayaan diri yang sangat tinggi. Lalu bagaimana insentif atau bantuan-bantuan yang sebelumnya diberikan pada masa pandemi yang lalu? Bersama saya ada Mas Abraham Wirotomo. Sore, Mas Dino. Mas Abraham ini tenaga ahli utama Kedeputian 2 Kantor Staf Presiden. Kita ngobrol-ngobrol ya, Mas? Ya. Bansos 2023 tetap lanjut. Ini kenapa, Mas? Jadi tahun 2021, 2022 kita itu sedang menghadapi suatu peristiwa yang sungguh luar biasa, yang nama pandemi COVID, di mana masyarakat kita terpaksa harus membatasi pergerakan atau mobilitasnya. Nah, di saat itu banyak sekali masyarakat kita yang mengalami tekanan dari segi pendapatan, karena nggak bisa berdagang, karena nggak bisa keluar kota, atau nggak bisa membuka tempat wisata, maka dari segi pendapatan mereka itu tertekan begitu luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah memberikan banyak sekali program-program bantuan sosial. Dan kami melihat Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, itu salah satu pemimpin yang luar biasa dunia, di mana sosok Pak Jokowi ini harus menyetir negara dengan 270 juta penduduk itu di antara krisis-krisis ini. Ada krisis kesehatan, krisis ekonomi. Beliau berhasil menggiring Indonesia bisa keluar dari krisis yang diakibatkan oleh pandemi. Dan alhamdulillah kita patut bersyukur bahwa di tahun ini, tahun 2023, PPKM bisa kita hentikan, artinya pandemi sudah terkendali, dan Bapak Presiden menyampaikan ini juga tidak terlepas dari semangat dan nilai gotong royong dari masyarakat. Nah, sekarang masuk ke 2023. Tahun 2023 ternyata ancaman krisis global ini belum selesai. Kalau kemarin banyak dari sektor kesehatan, di tahun 2023 ini bukan hanya Indonesia tapi banyak negara sedang menghadapi krisis energi dan krisis pangan serta krisis keuangan. Nah, krisis ini terjadi bukan karena salah manajemen atau apa, ini lebih karena kondisi geopolitik yang terjadi di negara lain, yang mana kita ketahui bahwa Ukraina, Rusia itu adalah negara-negara eksportir energi, eksportir juga untuk pangan, gandum, dan lain-lain, sehingga ini mengakibatkan produk-produk yang kita konsumsi, yang masyarakat konsumsi itu harganya meningkat, melonjak. Mungkin banyak masyarakat nggak menyadari ya, ini di Ukraina ini kan gandum. Urusannya sama kita apa? Kita kan makannya nasi. Tapi jangan lupa, banyak loh yang makan mie, makan kue, roti, itu semua itu dari gandum. Makan burger, rotinya juga dari gandum, yang mana kita banyak
mengimpor. Dan Indonesia juga sebagai salah satu negara net importir migas sejak tahun 2004, sehingga kita sekarang harga BBM di dalam negeri ini juga dipengaruhi harga energi di luar. Nah, kalau krisis yang ketika pandemi itu hambatannya di pendapatan masyarakat, di tahun 2023 ini yang dihadapi oleh pemerintah adalah dari segi pengeluaran dari masyarakat. Jadi barang-barang yang mereka konsumsi, barang-barang yang mereka beli, harganya itu meningkat akibat ada masalah geopolitik di luar ini. Nah, pemerintah di tahun 2023 justru menambah anggaran perlindungan sosial, di mana antara lain program-program bansos, jaminan sosial, subsidi listrik, subsidi LPG itu dijaga oleh pemerintah dengan harapan di tahun 2023 ini kita juga bisa keluar dari ancaman krisis global ini dan menjadi negara yang dengan pertumbuhan ekonomi terus positif. Jadi memang ancaman resesi itu ada, dan Bloomberg mengingatkan kepada Indonesia bahwa akibat geopolitik Indonesia bisa masuk ke resesi, tapi dengan arahan Bapak Presiden dan semangat gotong royong masyarakat Indonesia, kita yakin bersama-sama bisa keluar dari ancaman krisis yang ada di tahun 2023 ini, Mas Dino. Kata kuncinya gotong royong. IMF sudah menyebutkan bahwa Indonesia jauh dari resesi, betul? Jauh, tapi kita masih ada risiko. Jadi kalau menurut perhitungan adalah 3%. Namun melihat pengalaman Indonesia bisa survive dari pandemi, ternyata pertumbuhan ekonomi kita juga tinggi 5,3%, maka banyak pihak meyakini bahwa Indonesia menjadi titik terang dari situasi krisis global ini. Justru Indonesia bisa menjadi negara besar yang pertumbuhan ekonominya tetap baik. Namun untuk bisa mencapai itu bukan berarti kita tidak waspada, kita tidak melakukan upaya, kita tidak melakukan proteksi terutama masyarakat yang rentan, antara lain masyarakat miskin. Nah, kemudian bansos ini yang dulunya banyak sekali di pandemi itu, sekarang itu sudah tepat sasaran atau tidak? Ini memang selalu menjadi PR dari pemerintah, karena persepsi soal bansos tepat sasaran itu bukan suatu program yang sekali dikerjakan selesai. Jadi membuat bansos menjadi tepat sasaran itu bukan seperti membangun rumah. Kita bangun datanya, lalu bantuan sosial pasti tepat sasaran. Tidak. Memastikan ketepat sasaran bantuan sosial itu seperti kita makan. Jadi setiap hari harus makan. Mengapa demikian? Karena dari data yang kita punya, mobilitas dari miskin ke tidak miskin itu juga cukup tinggi, Mas Dino. Kita lihat di tahun 2021, kita bandingin tahun 2022, yang dulu miskin 3/4-nya itu jadi tidak miskin. Jadi ada yang dulu mungkin nganggur, tidak punya pekerjaan, dia miskin, namun banyak juga yang setelah mendapat pekerjaan dia keluar dari garis kemiskinan. Tapi ada juga yang dulu misalnya memiliki suami, lalu terjadi musibah tertentu sehingga tidak bisa bekerja, maka jadi jatuh miskin. Itu kenapa yang namanya memperbaiki ketepat sasaran bantuan sosial itu harus dilakukan terus-menerus, dan upaya baru reform dari pemerintahan Pak Jokowi ini adalah updating data bansos yang dulu-dulu itu 2 tahun sekali atau setahun sekali. Sekarang di era pemerintahan Pak Jokowi itu mengupdate atau memperbaiki data bansos itu 1 bulan sekali. Istilahnya digitalisasi bansos. Beda. Kalau digitalisasi bansos ini nanti upaya kita untuk melakukan updatingnya, tapi frekuensi updating datanya. Jadi dulu tuh update data bansos itu hanya setahun sekali. Nah, karena setahun sekali ada gap tuh. Jadi yang tadi yang dulu miskin jadi tidak miskin, yang dulu tidak miskin jadi miskin, ini tidak tertangkap. Karena updating datanya itu lama, setahun sekali. Tapi sekarang pemerintah berusaha memperkecil error atau ketidak tepat sasaran itu dengan updating datanya itu tiap bulan. Dengan harapan kita bisa
lebih cepat menangkap mereka yang membutuhkan bantuan sosial, dan juga kita bisa mengeluarkan mereka yang kita rasa tidak layak lagi untuk mendapatkan bantuan sosial. Jadi selain bantuan langsung non tunai, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah? Selain bantuan sosial, pemerintah juga terus melakukan perbaikan dan peningkatan yang namanya jaminan sosial. Jadi pilar sederhananya, kalau bantuan sosial itu seperti penindakan. Jadi kalau ada orang miskin, lalu kita berikan bantuan sosial dengan harapan meringankan beban hidupnya dan mereka bisa keluar dari garis kemiskinan. Sedangkan yang namanya jaminan sosial itu ada dua. Pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan ketenagakerjaan. Yang paling sederhana, jaminan kesehatan itu mencegah orang jatuh miskin. Ada istilah dulu tuh sadikin, sakit sedikit langsung miskin. Nah, pemerintah terus menggelontorkan banyak program jaminan kesehatan supaya masyarakat itu bisa mengakses pelayanan kesehatan secara gratis. Kalau dari data yang kita miliki itu sekitar, udah salah data sebentar pas, tahun 2022 itu ada 83 juta penduduk yang mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Nah ini kadang-kadang masyarakat nggak tahu ini. Besar sekali. Besar loh. Ada 83 juta warga kita yang mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis. Melalui Kartu Indonesia Sehat. Melalui kartu yang waktu itu Pak Jokowi promosikan, Kartu Indonesia Sehat, dan lembaga ininya adalah BPJS Kesehatan. Dan dari 83 juta itu, Mas Dino, 48 juta itu adalah peserta PBI. Artinya yang bayar iuran itu pemerintah. Jadi 48 juta masyarakat Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, iurannya juga gratis, dibayari oleh pemerintah. Kenapa begitu banyak yang dibantu oleh pemerintah? Karena pemerintah meyakini bahwa salah satu faktor utama untuk memastikan masyarakat sejahtera itu supaya sehat. Karena kalau banyak sekali kasus yang kita lihat orang jatuh miskin karena sakit, dan ketika mau berobat, obatnya mahal, dokternya mahal, rumah sakitnya mahal. Nah, 83 juta ini dapat gratis, Mas Dino. Wah, luar biasa sekali itu ya. Artinya selain selain KIS ya, KIS yang dikelola oleh BPJS itu masih ada lagi program Keluarga Harapan. Ya. Nah, itu seperti apa itu? Nah, kalau program Keluarga Harapan ini bansos, bantuan sosial yang penindakan. Jadi selama di tahun 2022 ini ada 10 juta keluarga yang diberikan uang langsung oleh pemerintah. 10 juta. Berupa sembako gitu ya? Yang ini berupa uang, di mana nanti mereka bisa membelanjakan, harapan kita memang betul untuk sembako. Nah, tapi khusus untuk yang sembako, itu pemerintah punya program lain. Oh, beda lagi? Kartu sembako. Kartu sembako. Kalau Mas Dino ingat. Mantap. Jadi ada PKH, betul. 10 untuk 10 juta keluarga. Ada kartu sembako yang nerima jumlahnya lebih banyak lagi, Mas Dino. Ada 18,8 juta keluarga yang menerima kartu sembako. Nah, kartu sembako ini memang diperuntukkan khusus untuk masyarakat bisa membeli sembako. Tentu ya namanya kita kan pemerintah melakukan evaluasi dan monitoring ya. Ada lah masyarakat yang beli buat kosmetik, ada yang bansosnya dibeli untuk hal yang lain, tapi itu angkanya kecil kok, Mas. Setelah kita survei nggak nyampe 0,5% yang beli untuk kosmetik dan lain-lain itu. Mayoritas 99% lebih betul-betul digunakan untuk membeli sembako. Jadi ini menjawab kenapa angka kemiskinan di Indonesia berhasil diturunkan setelah COVID kemarin. Ya. Antara lain besarnya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintahan Pak Jokowi ini. Dan tugasnya sudah mulai didistribusi lagi ke kementerian-kementerian lembaga ya? Sudah. Kalau untuk PKH dan program kartu sembako itu Kementerian Sosial. Sebenarnya pemerintah juga ada program lain yakni BLT Desa.
Lalu juga pemerintah juga masih punya tadi membayarin iuran untuk jaminan kesehatan. Ini adalah upaya-upaya supaya dari A to Z itu betul-betul masyarakat yang rentan itu bisa diringankan lah bebannya. Tentu pemerintah bukan Superman yang bisa menyelesaikan segala masalah, tapi setidaknya dengan bantuan sosial ini ada puluhan juta masyarakat Indonesia yang rentan ini diringankan beban hidupnya oleh pemerintahan ini. Dan target Pak Jokowi sendiri 2024 itu kemiskinan ekstrim 0. Itu gimana itu? Ya, jadi ada 2 angka kemiskinan. Satu angka kemiskinan versi BPS yang memang itu in-house lah istilahnya, itu kita ngitung berdasarkan konsumsi makanan serta non makanan yang ada di Indonesia. Satu lagi versinya World Bank. Itulah angka kemiskinan ekstrim kita pakai landasan dari World Bank. Kenapa Bapak Presiden menggunakan indikator yang dari World Bank? Karena Bapak Presiden tidak lagi melihat Indonesia berkompetisi cuman di internal kita, domestik. Bukan kita kompetisi angka kemiskinan, misal katakanlah dari Jawa sama luar Jawa, atau Maluku dengan Sumatera, kompetisinya bukan di situ. Kompetisi kita sekarang itu Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Tiongkok. Indonesia ini sudah jadi negara besar. Makanya ketika kita menghitung angka kemiskinan, Bapak Presiden salah satunya menggunakan angka kemiskinan dari World Bank. Dan alhamdulillah angka kemiskinan ekstrim di Indonesia ini sekarang tinggal 2%. Dan Bapak Presiden memberi target yang tentu tidak mudah, tapi angka kemiskinan di Indonesia tahun kemiskinan ekstrim tahun 2024 itu bisa di bawah 1%, 0,0%-an lah. Itu target kita. Ya, artinya akan menjadi lompatan besar ya Pak. Jokowi pernah bilang bahwa lihat Amerika Tengah, Amerika Selatan. Dari tahun 70 itu sudah menjadi negara berkembang. Tapi sekarang sudah tahun 2000-an, mereka masih negara berkembang. Nah, artinya cita-cita Pak Jokowi itu tinggi sekali. Apalagi untuk urusan rakyat Indonesia. Nah, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah itu menjaga masyarakat. Pandemi sudah lewat ya. Sekarang mungkin pemulihan ekonomi nasional. Atau sudah pulih, atau bagaimana kita belum tahu nih. Dengan resesi ada lagi. Bagaimana menjaga level kemiskinan itu jangan sampai jatuh lagi itu loh. Itu yang paling penting. Saya rasa KSP bisa mungkin terus melakukan monitoring ke kementerian terkait. Nah itu akselerasinya seperti apa itu? Ya, bisa ambil contoh ya akselerasi yang sudah berhasil dilakukan oleh pemerintah. Kemarin kita tuh kan kehantam yang namanya COVID pandemi. Nah Indonesia itu turun kelas Mas Dino. Dari Indonesia menjadi middle income country. Jadi kalau kita lihat dari GDP per kapitanya. Nah sekarang ternyata dengan kebijakan gas dan rem, kadang-kadang ada yang perlu digas. Kalau ketika kasus meningkat kita rem, Indonesia berhasil tidak hanya keluar dari pandemi, Indonesia bisa naik, Mas Dino. Sekarang itu setelah pandemi Indonesia naik jadi upper middle income country. Jadi sebenarnya tidak lama lagi kalau kita teruskan tadi akselerasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan gotong royong dari seluruh masyarakat Indonesia, bukan suatu mimpi kosong. Dalam waktu tidak lama kita bisa menjadi negara maju. Itu sebenarnya yang kebijakan strategisnya apa ini untuk meningkatkan pendapatan masyarakat? Khusus untuk pengentasan kemiskinan, pilarnya ada 3. Yang pertama adalah kita mengurangi beban masyarakat. Yang ini tadi pakai bansos-bansos itu. Lalu yang kedua adalah pemberdayaan ekonomi. Makanya ketika dalam pidato kenegaraan Bapak Presiden juga menginginkan UMKM go digital. UMKM mendapatkan penyuluhan, juga mendapatkan kredit supaya UMKM juga bisa berdaya dan bisa semakin memiliki daya saing. Lalu yang ketiga, ini kita lebih kayak
kalau di bahasa militer itu spasial, yakni kantong-kantong kemiskinan. Nah, treatmentnya beda. Kalau yang kantong kemiskinan itu kita push supaya program-programnya PUPR seperti sanitasi, air bersih, perbaikan perumahan itu masuk di kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Nah, harapannya dengan 3 pilar ini semakin bisa mengeluarkan masyarakat Indonesia dari garis kemiskinan. Caranya reformnya apa? Jadi Pak Presiden mengeluarkan instruksi Presiden khusus, Mas Dino. Jadi semua program-program tadi ini 3 pilar ini kan program besar semua, tapi datanya tuh satu. Inpres 4 itu ya? Inpres 4. Betul. Kalau teknisnya itu nama datanya P3KE, tapi bahasa sederhananya ada satu data yang betul-betul digunakan oleh semua kementerian dan lembaga untuk menyasar orang-orang miskin. Jadi orang-orang miskin itu kita sudah punya nama by name, by address. Nah, dulu-dulu itu tuh terpisah-pisah, jadi silo-silo lah. Kementerian tertentu hanya fokus soal bansos, kementerian lain pemberdayaan, kementerian lain tadi infrastruktur, sanitasi. Nah, dengan dikunci dengan instruksi Presiden tersebut, masyarakat miskin tidak hanya mendapatkan satu doang, dia bisa mendapatkan bantuan sosial, pemberdayaan ekonominya juga, lalu juga kalau memang tinggal di kawasan kumuh, infrastruktur beberapa itu diperbaiki. Baik, diminum dulu boleh Mas? Makasih Mas Dino. Kemudian tantangannya nih, kita masuk ke era endemi. Ya. Ini seperti apa, Mas Abram? Tantangannya ada 3, Mas Dino. Dan ini 3 lagi nih? 3, betul. Tantangannya pertama adalah krisis energi. Jadi krisis energi yang mana tadi diakibatkan oleh ya kita tahu lah Rusia, namanya perang Ukraine dan Amerika Serikat yang terlibat ini kan salah satu negara-negara yang ekspor migas. Ya. Tentu ketika terjadi letupan di sana maka harga BBM dunia itu naik. Nah, Indonesia sebagai net importir BBM, kita juga mengalami tekanan dari harga BBM. Nah, harga BBM ini bukan hanya menyasar ke orang yang naik kendaraan bermotor, tapi juga mempengaruhi ke harga pupuk. Betul. Nah, ini satu krisis tuh. Lalu berikutnya tantangan kedua, krisis pangan. Nah, krisis pangan faktor utamanya ada 2. Satu adalah masih ada situasi geopolitik karena banyak negara yang berkonflik ini itu eksportir pangan besar juga. Yang kedua adalah perubahan iklim. 3. Jadi maksudnya perubahan iklim. Kita bisa lihat bahkan negara seperti Amerika Serikat itu juga tidak bisa terlepas dampak dari perubahan iklim. Beberapa komoditas seperti kedelai itu di Amerika Serikat panennya gagal karena ada perubahan iklim, terpengaruh. Ya, Indonesia kita juga suka makan tempe, makan tahu. Mempengaruhi tempe tahu kecap kita ya? Mempengaruhi tahu kecap kita. Jadi masalahnya ada di negara lain, tapi kita karena sudah jadi masyarakat global, apa yang terjadi di luar itu juga mempengaruhi di kita. Lalu yang ketiga, krisis keuangan, yaitu karena kebijakan perang yang memakan biaya yang sangat besar, lalu juga The Fed Amerika memiliki kebijakan suku bunga mereka yang mempengaruhi likuiditas dunia, yang pengaruhnya di Indonesia ke kredit kita, suku bunga kita, itu artinya ke UMKM kita. Nah, 3 krisis yang sederhananya itu membuat biaya masyarakat bisa semakin tinggi. Nah, itu kenapa pemerintah, terutama Pak Presiden tuh hampir setiap minggu, Mas, mengadakan rapat kabinet khusus membahas soal inflasi. Jadi Pak Presiden betul-betul nggak cuman makronya saja, mikronya, sampai beliau itu menanyakan, ini kalau bawang ini naik ya jangan-jangan cuman karena masalah transportasi. Ya. Jadi gimana dia mendorong para kepala daerah, gubernur, wali kota, dan bupati itu semakin berkomunikasi supaya kalau
provinsi tetangga kurang bawang putih, ya provinsi yang ada lebih bisa ngasih dan seterusnya, sehingga harapannya kita bisa menekan angka inflasi. Jadi kalau bahasa sederhananya supaya beban masyarakat itu tidak terlampau berat lah. Artinya Pak Presiden sangat hati-hati ya dari minggu ke minggu, beliau monitor. Diawasin Pak, gitu nggak usah data dari BPS. Kalau kita lihat itu di TV kan Pak Presiden ngecek cabai, ngecek bawang, minyak goreng, ditanya kan sama pedagangnya, minyak goreng berapa harganya, daging seperti berapa, beras berapa, karena itu tadi sekarang dari 3 ancaman tadi itu yang menjadi tantangan itu gimana kita menjaga supaya harga kebutuhan pokok yang dibeli masyarakat itu tidak terlampau mahal lah. Tinggi lah ya. Kemudian pertumbuhan masih 5,3% kemarin. Kuartal pertama belum dihitung dong. Kira-kira apa ini Mas yang bisa menyumbang pertumbuhan ekonomi kita ini? Bapak Presiden tuh menyadari bahwa kita kadang-kadang salah satu kelemahan bangsa kita tuh kadang-kadang kurang inovatif sama males. Riset. Enggak, hilirisasi. Jadi salah satu cara kita bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah hilirisasi. Jadi ambil contoh itu ikan lah. Kita ini kan negara kaya ikan. Betul. Surplus lah, tuna, tongkol, Wah. semua lah. Itu kita surplus. Bahkan kita ekspor ikan ke Tiongkok, ke Jepang, you name it lah, Amerika dan segala macam. Tapi kita impor tepung ikan. Jadi Indonesia itu kita ngimpor tepung. Jadi ikannya kita jual, mereka proses dengan industrinya mereka, setelah jadi tepung kita beli. Itu satu baru ikan. Lalu berikutnya yang lain apa? Di sektor tambang, nikel, bauksit sama. Kita jual mentahannya aja. Nikel mentah kita ini. Enggak. Nah, Pak Jokowi ini ingin sekali bahwa kita melakukan hilirisasi. Jadi yang sebelumnya kita jualan bahan mineral mentah, nikel atau bauksit, ke depan kita jualan baterai listrik. Barang jadi atau sama. jadi. Kita tidak hanya ekspor ikan, tapi kita juga ekspor tepung. Nah, tapi ini semua membutuhkan investasi. Betul. Karena yang namanya hilirisasi, meskipun ini tentu akan memberikan daya value added, nilai tambah. Ekonomi bagi seluruh masyarakat, tapi kita butuh investasi dan tadi riset. Betul. Karena kita harus mengadopsi teknologi dari negara tetangga kita. Nah, yang mindset perubahannya Pak Presiden itu adalah investasi, beliau geser lebih banyak di luar Jawa, Mas Dino. Betul, menciptakan lokomotif pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Di luar Jawa. Betul. Itu yang beliau bilang selalu sudah bukan Jawa sentris lagi. Betul. Gitu. Jadi dari zaman Orde Lama, Orde Baru sampai terakhir itu investasi tadi untuk menghilirisasi, bangun pabrik, lain-lain itu lebih banyak itu di Jawa. Nah, sejak tahun 2019 sudah bergeser. Investasi sekarang itu 53% itu di luar Jawa. Jadi selain hilirisasinya itu juga investasinya dikedepankan luar Jawa. Jadi menurut saya satu langkah yang kenegarawan gitu. Kalau mikir gampang ya, Mas Dino, jujur kalau misalnya kita sebagai staf mikir gampang ya, gampang investasi di Jawa. Orangnya udah ada, listrik sudah ada, infrastruktur sudah ada. Tapi tidak, karena kita mempercayai Indonesia sentris, maka investasi bukan hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa. Ini adalah salah satu dari 5 agenda, salah satu agenda besar Pak Presiden untuk kita menghadapi tantangan-tantangan tadi. Berikutnya agenda besar Pak Presiden adalah ekonomi hijau. Jadi tadi meskipun kita berpikir industrialisasi, meskipun kita berpikir soal pertumbuhan ekonomi, tapi kita tuh
punya generasi penerus, Mas Dino. Iya. Kita punya anak cucu, kita juga pasti kita inginlah supaya anak cucu kita menikmati udara yang masih segar, air yang bersih. Oleh karena itu agenda yang kedua adalah ekonomi hijau. Dan ini beliau dorong dengan adanya green industry di berbagai wilayah di Indonesia. Dan Mas Dino mungkin belum tahu nih, yang memiliki kawasan green industry terbesar di dunia itu sekarang Indonesia. Kaltara. Di Kalimantan, di Kaltara. Betul. Itu komitmen beliau untuk memikirkan bahwa yang namanya pertumbuhan ekonomi itu harus sustain, bukan untuk hanya generasi kita juga, hanya generasi kita, tapi generasi ke depan kita juga harus bisa menikmati kekayaan alam kita, Mas Dino. Nah, harusnya dengan begini itu masyarakat luas tahu, oh ini loh, pondasi-pondasi yang sekarang sedang diletakkan oleh pemerintahan Joko Widodo. Oke, terakhir nih Mas, harapannya agar masyarakat miskin itu bisa naik kelas, gitu, konkret aja. Harapan dari pemerintah? Ya. Kalau harapan dari pemerintah itu sebenarnya sudah dimiliki dan sudah teruji ketika pandemi kemarin itu semangat gotong royongnya, Mas Dino. Karena sekali lagi pemerintah itu bukan Superman. Sebenarnya yang dibutuhkan supaya Indonesia bisa menjadi negara maju itu super team. Super team itu apa artinya? Pentahelix. Jadi NGO terlibat, media juga terlibat, tokoh agama terlibat, tokoh masyarakat juga terlibat. Kalau keinginan dan mimpi untuk bisa mewujudkan Indonesia maju itu ada di kita semua, maka seperti kemarin kita bisa melewati pandemi, kita juga akan bisa menjadi negara maju. Nah, ruang gotong royong khusus untuk penanganan kemiskinan yang dibuka oleh pemerintah adalah tadi salah satunya dengan digitalisasi. Jadi masyarakat tuh sekarang bisa loh mengusulkan dan juga menyanggah siapa yang layak dapat bansos, siapa yang tidak layak. Namun nanti setelah itu tetap diverifikasi oleh pemerintah kabupaten. Untuk bisa semakin mempermudah gotong royong tadi, pemerintah sudah mengembangkan aplikasi cek bansos. Itu aplikasi Android di mana kita bisa ngecek bansos, apakah diri saya layak mendapatkan bansos atau tidak, apakah sudah mendapatkan bansos atau belum, itu kita bisa cek berdasarkan NIK. Lalu di dalam aplikasi yang sama itu ada fitur usul dan sanggah, di mana masyarakat bisa mengusulkan siapa yang layak atau tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Ini kita catat itu sudah ada 1,5 juta, Mas Dino, 1,5 juta usulan masyarakat itu yang diterima melalui tadi aplikasi. Cek bansos. Namun ada yang ditolak juga sih. Ada yang disanggah juga. Ada juga ditolak usulannya. Maksudnya dengan adanya dengan kan masyarakat lapor nih. Oh itu harusnya nggak dapat bansos. Karena rumahnya bagus, punya mobil. Nah itu ada yang dicoret karena laporan dari aplikasi itu. Diverifikasi, kemudian diverifikasi. Oh ternyata betul sudah ada yang sudah punya mobil dan lain-lainnya. Dan bulan kemarin itu sudah ada hampir 5.000 yang orang dicoret dari usul sanggah masyarakat. Jadi masyarakat ini dengan era digital, dengan kemudahan kita punya handphone, masyarakat bisa berpartisipasi juga dalam memastikan bantuan sosial itu tepat sasaran. Demikian pembahasan kita terkait bantuan sosial di 2023 ini. Pemirsa Cemara, jangan lupa like, comment, and subscribe.